Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gurukula. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar matematika. Nah, di channel YouTube saya ini teman-teman akan bersama dengan saya untuk belajar mengenai materi matematika. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang baru saja melihat video saya dan juga yang belum subscribe channel YouTube saya, kali ini teman-teman bisa subscribe dan nanti teman-teman juga bisa mengaktifkan tombol loncengnya agar supaya nanti ketika saya membuat video yang baru saya upload, teman-teman akan mendapat notifikasi video yang baru saja saya upload. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan video kita kali ini, yaitu mengenai daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, langsung ke contoh soalnya. Oke ya. Gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 6, x plus 3y lebih dari sama dengan 6, x lebih dari 0, y lebih dari 0 dengan variabel x dan y-nya adalah anggota bilangan real. Oke. Nah, sekarang kita jawab dulu ya. Oke, jawab. Nah, sip, kita jawab nih. Nah, langkahnya gimana? Untuk langkah yang pertama, kita akan menggambar, oke ya, menggambar grafik dulu, oke ya, menggambar grafik dari pertidaksamaan 2x plus y sama dengan 6. Nah, kenapa ini sama dengan? Karena kita mau menggambar grafiknya, kita umpamakan pertidaksamaan ini adalah sebuah persamaan 2x plus y sama dengan 6. Nah, dengan cara apa kita menggambar grafik 2x plus y sama dengan 6? Yaitu dengan cara kita mencari titik bantunya terlebih dahulu. Oke, titik bantunya kita buat ke dalam kolom-kolom sebagai berikut. Oke ya, di sini ada variabel x, di sini ada y, di sini x, y. Nah, titiknya ini ya. Nah, sekarang kita buat tabel dulu. Nah, untuk mempercantik dan mempermudah kita dalam menggambar grafik, gitu ya. Nah, di sini, di sini. Oke. Nah, sekarang kita umpamakan variabel x-nya untuk persamaan 2x plus y sama dengan 6 itu x-nya 0. Oke ya. 0. Y-nya juga nanti 0. Oke ya. Ketika x-nya 0, y-nya berapa? Ketika y-nya yang 0, x-nya berapa? Oke. Nah, ketika x-nya 0, x sama dengan 0, maka kita peroleh persamaan 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 6. Berarti ini 2 kali 0, 0. Berarti y-nya sama dengan 6. Oke, y-nya ternyata ketika x-nya 0, y-nya 6. Berarti titiknya 0,6. Oke ya, titiknya 0,6. Sekarang ketika y-nya yang 0, nah, jika y sama dengan 0, maka nanti kita peroleh 2x plus 0. Nah, ini y-nya ya, sama dengan 6. Berarti 2x sama dengan 6. Berarti nilai x-nya sama dengan 3. Oke, berarti ketika y-nya 0, x-nya 3. Berarti titik bantunya adalah titik 3,0. Oke, nah gitu. Nah, sekarang langkah yang kedua kita mencari titik bantu atau menggambar grafik pertidaksamaan yang kedua. Oke, menggambar grafik pertidaksamaan yang kedua tadi apa? Oh, ini x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Berarti kita gambar grafik x plus 3y ya. Bentar, kita hapus dulu. Oke, sorry, kita hapus dulu ya. Nah, sabar dulu, sabar ya kan. Nah, sekarang kita tuliskan tadi pertidaksamaannya x plus 3y sama dengan 6. Oke ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita gambarkan menggunakan titik bantu kayak tadi. Oke? Ya. X, Y ini titiknya.
Oke, kita gambar terlebih dahulu tabelnya untuk mempermudah mencari titik bantu. Oke ya. Nah, ketika X nya 0, Y nya 0. Nah, sekarang kita mencari titik bantu. Jika X nya sama dengan 0, maka kita peroleh persamaan 0, ini X nya 0 ya, ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti di sini kita peroleh 3Y sama dengan 6, maka Y nya sama dengan 2, gitu ya. Nah, berarti Y nya ini 2. Berarti titik bantunya berapa? 0,2, gitu ya. Sekarang ketika Y nya 0, jika Y sama dengan 0, maka kita peroleh persamaan sebagai berikut. X plus 2 dikali 0 sama dengan 6. Berarti kita peroleh X nya sama dengan 6. Oke, berarti di sini 6, di sini 0, berarti titiknya 6,0, gitu ya. Nah, sekarang kita sudah memperoleh titik bantu untuk kedua grafik nih. Nah, sekarang langkah selanjutnya bagaimana? Kita gambar ke dalam tata koordinat kartesius. Oke. Nah, sekarang kita gambar dulu nih kartesiusnya. Nah, oke, di sini ya. Ya. Oke. Nah, tadi ada titik 0,6, 3,0, 0,2, 6,0. Nah, di sini berarti ada 0,6 ya. Nah, di sini 6. Berarti itu titik 0,6. Ketika 0,6 di sini dia titiknya 3,0. Oke ya, di sini 3,0. Terus di sini ada 0,2, berarti katakanlah di sini. Nah, di sini 2. Terus ada 6,0. 6,0 berarti misalkan di sini. Oke ya. Sini 6. Oh ya, ini dia arahnya sampai Taingga gitu ya. Karena dia adalah sumbu koordinat. Oke. Nah, sekarang kita gambar grafiknya yang ini 0,6, 3,0. 0,6 di sini, 3,0 di sini. Sekarang kita gambar grafiknya. Oke. Nah, gambar. Nah, di sini adalah grafik 2x plus y sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang grafik ini tadi dia kurang dari 6. Oke ya. Tapi saya tulis sama dengan 6 karena ini adalah sebuah persamaan garis gitu ya. Nah, sekarang yang satu berarti 0,2, 6,0 berarti dia di sini. Oke, ke sini dia melewati 6,0. Oke. Nah, ini adalah grafik yang kedua yaitu X plus 3Y sama dengan 6. Gitu ya. Oh ya, ini tadi dia sumbu Y. Ini dia sumbu X. Oke ya. Nah, ini grafik X plus 3Y sama dengan 6 di sini. Oke ya. Sekarang kita lihat daerah penyelesaiannya menggunakan titik uji. Oke. Nah, titik uji yang pertama, ini kita langkah ketiga mencari titik ujinya ya. Langkah ketiga kita mencari titik uji. Nah, dengan menggunakan 0,0. Nah, biasanya ini saya pakai 0,0 karena dia akan lebih mudah gitu ya. Tapi kalau kalian atau teman-teman mau pakai titik yang lain juga boleh. Oke. Nah, sekarang pertidaksamaan pertamanya ini 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Oke. 2x plus y kurang dari sama dengan 6 gitu ya. Nah, sekarang kita ubah variabel x dan y nya itu 0 dan 0. Oke. Berarti kita peroleh pertidaksamaan 2 kali 0 ditambah 0. Oke. 0 nya ini y ya, kurang dari sama dengan 6. Berarti kita peroleh 0 kurang dari sama dengan 6. Kita kalikan ini. 2 kali 0, 0 ditambah 0, 0. Gitu ya. Nah, grafik ini pertidaksamaan ini adalah pertidaksamaan yang salah atau benar ini? Oh ya, 0 kurang dari sama dengan 6. Benar ya? Nah, ini benar. Oke. Nah, karena ini pertidaksamaan yang benar berarti daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 6 itu adalah daerah yang memuat titik 0,0. Nah, titik 0,0 karena tadi kita memakai titik ujinya adalah 0,0. Titik 0,0 di mana sih?
Oh ya, di sini. Ini titik 0,0-nya di sini. Nah, di situ. Oke ya. Nah, sekarang kita menentukan daerah penyelesaiannya. Berarti tadi grafiknya 2x plus y kan ini ya grafik ini. Nah, ini ya grafiknya ya. Yang melalui titik 0,6 dan 3,0. Daerah penyelesaiannya adalah di sini. Yang memuat titik 0,0. Berarti dia berada di bawah grafik ini. Oke, karena 0,0 dia di bawah grafik. Berarti daerah penyelesaiannya di bawah grafik. Nah, saya mau daerah penyelesaian itu daerah yang bersih. Berarti yang saya arsir adalah daerah yang bukan penyelesaiannya. Kalau daerah penyelesaiannya dia di bawah grafik, berarti yang bukan penyelesaian dia di atas grafik. Nah, ini yang saya arsir. Nah, kita arsir nih. Nah, ini kita arsir. Karena dia bukan daerah penyelesaian. Oke. Nah, sekarang kita memakai titik uji yang kedua untuk pertidaksamaan. Yang kedua yaitu X plus 3Y dia lebih dari sama dengan 6. Nah, pakai titik uji 0,0 tadi. Berarti kita peroleh di sini X-nya kita ganti 0, ditambah Y-nya juga kita ganti 0. Itu akan lebih dari sama dengan 6. Nah, berarti ini 0 ditambah 0, 0 lebih dari sama dengan 6. Itu pernyataan yang salah atau benar? Salah ya. 0 tidak lebih dari sama dengan 6. Oke, jadi ini pernyataannya salah. Berarti nanti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bukan memuat titik 0,0. Oke, karena kita tadi pakainya titik ujinya 0,0. Oke, berarti kalau ini grafiknya titik 0,0 di sini. Oke, di sini ya. Nah, ini 0,0 nih. Gitu. Berarti daerah penyelesaiannya yang tidak memuat titik 0,0. Berarti di mana? Di atas grafiknya. Kenapa? Karena titik 0,0-nya di bawah grafik ini. X plus 3Y sama dengan 6. Nah, berhubung saya mau daerah penyelesaiannya yang bersih, berarti yang bukan daerah penyelesaian untuk grafik ini saya arsir. Jadi di sini kita arsir gitu ya. Nah, gitu. Kita arsir nih. Jret, 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 jret. Gitu ya. Nah, sekarang ada syarat tambahan nih. X-nya harus lebih dari sama dengan 0, Y-nya harus lebih sama dengan 0. Nah, kita masukkan nih, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti kalau X lebih dari sama dengan 0, berarti dia di kanannya sumbu Y. Berarti di sini X lebih dari sama dengan 0, berarti ini yang di kirinya sumbu Y. Karena bukan daerah penyelesaian, saya arsir. Oke, nah, kita arsir nih. Nah, gitu ya. Saya arsir sampai bawah karena dia X-nya sampai bawah gitu ya. Yang Y lebih dari sama dengan 0 berarti dia di atas sumbu X karena Y-nya kan ini positif nih. Nah, ini berdua ini dia positif nih, positif. Oh, gitu ya. Dia positif. Berarti kita ambil yang positif, berarti yang di atas sumbu X. Oke. Berarti di bawah sumbu X kita arsir karena bukan daerah penyelesaiannya. Oke ya, kita arsir nih. Nah, ini kita arsir semua nih. Nah, gitu ya. Nah, ingat nih, DP daerah penyelesaiannya itu adalah yang bersih. Oke, bersih ya. Berarti yang tidak ada arsiran. Oke, yang tidak ada arsiran di mana? Di sini diarsir, di sini diarsir, di bawah ini diarsir, di sini diarsir. Yang tidak diarsir di mana? Di sini. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke guys, itu daerah penyelesaiannya. Jadi sudah selesai. Daerah penyelesaiannya sudah digambarkan di sini. Oke ya. Nah, begitu caranya. Gitu ya. Yang saya mau tekankan adalah untuk teman-teman semua, ketika teman-teman menggunakan uji titik 0,0 berarti variabel X dan Y yang ada pada pertidaksamaan itu kalian substitusi dengan titik 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Nah, ketika daerah penyelesaian akan kita cari, itu kita lihat pernyataan setelah titik uji atau uji titik itu benar atau salah. Kalau benar, berarti titik yang memuat titik uji itu adalah daerah penyelesaiannya. Oke? Nah, kalau salah, berarti daerah yang memuat titik uji itu bukan daerah penyelesaiannya. Oke? Nah, tadi DP-nya, daerah penyelesaiannya, saya pengen yang bersih. Makanya daerah yang bukan penyelesaian yang saya arsir. Gitu ya.
Oke, gitu. Itu adalah cara untuk menyelesaikan soal daerah penyelesaian sistem bersamaan linear dua variabel. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube saya, Guru Kula, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar supaya nanti ketika saya mengupload video yang baru, teman-teman semua akan mendapatkan notifikasi. Oke, sip, semangat, see you.